Iya sih, ada benarnya juga, makin kaya makin boros. Karena semakin banyak uang kita, semakin banyak pula yang kita mau dan yang kita butuhkan. Gitu sih kalau menurut aku. Iya, benar banget, kalau makin kaya emang makin boros. Bener sih, semakin banyak duitnya, semakin banyak juga yang kita pengen beli. Dan juga kalau misalkan wanita banyak juga yang dimau kan. Mungkin sebenarnya bukan makin boros kali ya. Biasanya sih orang makin kaya, biasanya maunya mobilitasnya makin tinggi. Nah, mungkin karena itu pengeluarannya jadi lebih besar. Tapi kalau boros atau enggaknya itu tergantung personal masing-masing sih menurut aku. Biasanya habis akhir bulan gitu kan, biasanya cewek-cewek suka banget belanja gitu, apalagi aku juga hijab. Boros, tipe yang boros. Biasanya habis buat ya make up atau enggak mungkin biasanya baju atau enggak hijab juga, kebutuhan sehari-hari aja sih. Biasanya tuh habis dipakai namanya cewek ya, jajan, belanja-belanja atau makan atau sekedar cuma nongkrong bareng temen kayak gitu-gitu sih. Buat jajan, main, biasanya makan atau beli-beli sih pasti ya gitu. Beli apalah, karena juga buat kerja kan pasti beli baju, sepatu atau tas gitu. Nyiasatinnya sebagian kalau udah gajian aku tabung, satunya lagi biasanya aku invest ke perhiasan gitu aja. Ke mama, kalau nggak kasih ke mama, ya bukan gimana ya, bahasanya tuh kayak siapa yang mau minjem duit, maksudnya kalau gue pas nggak punya duit, minta duit kayak gitu. Nyiasatinnya ikut tabungan, arisan, sama nyempil-nyempilin uang di dompet. Nah, tadi hampir semuanya bilang bener tuh, makin banyak uang malah makin boros. Nah, untuk membahas apa penyebabnya, sudah ada Prita Gozi, seorang perencana keuangan, dan kami juga mengingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 29546188 untuk Jabodetabek dan 02129546189 untuk di luar Jabodetabek. Selamat pagi Mbak Prita. Pagi, Pri. Selamat pagi. Ini kita lebih konsultasi ya, Adrian ya, kalau mengenai hal ini. Karena kan memang maksudnya ini juga terjadi sama semua orang gitu. Semakin banyak yang datang, semakin baik yang keluar. Itu kenapa sih Mbak secara psikologis? Nah, jadi ada gitu? suatu hal yang agak lucu gini. Kalau misalnya penghasilan kita naik 10%, pengeluaran kita biasanya naiknya 20%. Oh ya? Itu Iya, terjadi? itu terjadi dan memang mostly seperti itu. Nah, ternyata kayaknya penyebabnya itu adalah kita sebelumnya tuh tidak punya daya beli, tapi kita punya keinginan. Iya. Dan kebetulan memang di Indonesia sekarang segala macam juga sudah tersedia. Sehingga supply-nya banyak, penawarannya banyak, tetapi kita punya keinginan, kita belum bisa memenuhi karena daya beli. Saat daya belinya akhirnya bisa naik, akhirnya yang sebelumnya ketahan-tahan itu bisa kebawa semua lah. Keluar gitu. Dulu yang ngopinya misal beli sasetan aja di Iya. salah satu misalnya apa namanya toko-toko kelontong Iya, gitu kan. Tapi kalau betul. sekarang nggak bisa dong, harus ngopi di tempat yang bermerek, yang Betul branded, sekali, ya kan? udah gitu kalau semakin lama ngopinya kan akhirnya gelasnya makin banyak ya, beli lagi Iya, gitu. itu jadi kira-kira apa sih kebiasaan buruk yang harusnya kita bisa antisipasi sih, Prit, untuk bisa mengantisipasi itu ya? Maksudnya semua orang pengen dong punya pendapatan yang lebih, tapi gimana meredam keinginan untuk membeli ini itu atau jadi boros? Nah, sebetulnya bad habitnya itu adalah kita tidak memisahkan antara rekening atau pos-pos yang dipakai untuk biaya hidup rutin dan yang sifatnya memang senang-senang atau lifestyle. Oke. Jadi mostly kita kan biasanya kalau yang gajian siklusnya itu 1 bulan sekali. Jadi selama 30-31 hari atau kalau lagi cuma ada 28 hari dalam 1 bulan, kita harus bertahan dengan gaji yang hanya ditransfer dalam 1 hari saja. Iya, iya. Nah, problemnya kalau semua uang itu masuk hanya ke satu rekening, kita biasanya di minggu pertama merasa kita kaya raya. Karena saat kita datang ke mesin ATM, angkanya banyak, kita bangga gitu kan. Biasanya tuh kalau kita di ATM tuh badannya aja tuh agak lebih begini gitu. Iya, betul, coba perhatikan deh. Oke, nanti saya coba ngeliatin. Karena baru itu tanda-tanda orang baru gajian ya? Betul, benar. Nah, Kalau misalnya makin udah- lama, ATM-nya kan mulai minta maaf gitu, karena saldonya mungkin sudah berkurang Iya. gitu ya. Mau ngambil banyak, oh maaf saldo tidak cukup, mulai agak ditutup. Nah, itu biasanya
secara tendensi kita akhirnya beralih ke hal lain, yaitu bantuan kartu kredit. Karena sulit sekali untuk kita misalnya dalam 4 minggu, oke, kita melakukan hal kebiasaannya apalah. Lalu 2 minggu pertama kita bisa lakukan, di 2 minggu berikutnya tidak bisa melakukan, akhirnya kita punya bantuan kartu kredit, kita pakai itu. Nah, jadi bad habit yang pertama adalah tidak memisahkan, sehingga kita kurang bisa untuk memilah dalam 1 minggu itu hanya boleh pakai berapa rupiah. Semua kadung habis di 2 minggu pertama, 2 minggu berikutnya akhirnya kita mendapatkan bantuan dari teman setia, yaitu kartu kredit. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya memang sudah dibagi-bagikan di pos, sebenarnya tetap boleh dong kita spend untuk membeli sepatu. Boleh. Tetapi kalau sudah dibagi-bagi itu, bagusnya adalah kita akan sangat peduli dan aware bahwa oh ternyata saldo kita hanya tinggal segini yang untuk ini. Kalaupun misalnya Mbak Shanas mau mensabotase pos yang lain, tetapi setidaknya itu sudah lebih bisa istilahnya bisa diredam dibandingkan kalau semuanya hanya dalam satu rekening. Berarti boleh shopping tetap. Nah, ini yang terjadi juga nih sama di rumah tangga kita nih. Baru kemarin itu kamu ngomongin sepatu, saya jadi ingat gitu. Karena tiba-tiba saya pulang kerja gitu udah ada kantong sepatu baru gitu. Padahal mungkin bulan lalu nih sudah beli juga gitu. Saya tanya, kamu bukannya udah punya ada, tapi ini karena ada diskon gitu kan. Jadi memang godaan-godaan dari luar ini juga membuat orang-orang akhirnya jadi perilakunya konsumtif tuh. Gimana tuh mensiasatinya, Prit? Nah, kalau saya biasanya untuk mengantisipasi terutama yang pasangan, itu kita punya 3 rekening tuh minimal. Rekening yang pertama itu adalah untuk biaya hidup keluarga. Untuk sehari-hari nih ya? Iya, sehari-hari. Jadi memang kayak makan, minum, listrik semua itu masuknya ke situ, transportasi, bensin dan lain-lain. Lalu pasangan masing-masing ini suami dan istri itu harus punya rekening belanja terpisah. Jadi istrinya Adrian itu mau belanja apapun asalkan tidak mengambil dari rekening yang lain, nggak apa-apa. Jadi tidak mengganggu pos-pos lain. Iya, karena dia sudah didapat istilahnya kayak jatah gitu bahwa setiap bulan let's say boleh belanja sekian rupiah. Kalau misalnya seseorang ingin membelanjakan lebih, berarti dia akan tahu bahwa dia harus menunggu bulan berikutnya baru bisa belanja. Gitu. Nah, saran dari saya kalau misalnya kita tidak bisa bijak dengan kartu kredit, maka terpaksa memang hanya boleh punya satu atau tidak sama sekali. Tetapi kalau kita bisa bijak, itu sebetulnya tidak ada masalah untuk menggunakan kartu kredit karena sebetulnya fitur-fitur lainnya tuh cukup banyak ya, seperti dapat tambahan diskon, point rewards dan lain-lain gitu ya. Nah, ciri-ciri bijak itu adalah dia pasti membayar lunas saat jatuh tempo. Bukan hanya sekedar bijak taat pajak aja ya, tapi juga bayar lunas kartu kredit ya. Bukan bayar ini ya, minimum payment kan biasanya. Nggak boleh, itu nggak boleh dicontoh. Tapi kan itu tadi untuk pasangan kan, hidup yang lebih keren gitu, lebih prestisius. Itu gimana sih untuk menyiasatinya sebenarnya? Nah, sama. Jadi pada saat dapat gaji pertama, kalau single itu harusnya bisa menyisihkan 20% sampai 30% dari penghasilannya untuk ditabung dan investasi. Itu sebabnya supaya tidak terpakai yang lain harus didebit otomatis saat tanggal gajian. Jadi nggak keburu dipakai untuk yang lain. Dan syaratnya juga si single ini nggak boleh belanja duluan sebelum gajinya datang. Ini biasanya terutama bukan hanya gaji tapi bonus ya. Bonus itu kan penghasilan sesaat yang cukup besar. Kita biasanya tuh suka, saya akan dapat bonus nih 2 bulan lagi, terus udah beli-beli tiket liburan sekarang. Iya, itu terjadi ya. Karena kan biasanya memang kalau belinya dari jauh-jauh hari ada penawaran yang lebih murah, lebih baik gitu betul kan. sekali. Nah, problemnya adalah kalau tidak bijak sekali lagi, takutnya bonusnya pasti segitu. Kan kita belum terima uangnya gitu. Jadi memang akan lebih baik kalau cashnya sudah masuk dulu, baru kita shopping. Tapi kalau ngurus cutinya gimana? Harus dari jauh-jauh hari kan biasanya. Kamu nanya itu sama pimpinan aja. Prita, sekarang gini, kalau saya sebagai suami gitu kan, punya istri yang punya perilaku misalnya ya konsumtif. Enggak, tenang aja, ini bukan kamu loh. Bukan, ini saya bukan curhat nih. Tapi sebaiknya tadi kan Prita memberikan saran untuk memisahkan rekening. Tapi kita tahu bahwa dengan banyak rekening banyak pula administrasi yang harus kita keluarkan. Apakah itu sebenarnya bijak? Artinya kita harus bayar kan, ada tiap bulannya gitu. Artinya kan nanti tabungan kita makin menyusut terus dong. Iya. Saya selalu melihatnya seperti ini, opportunity cost-nya lebih besar yang mana? Biaya administrasi itu let's say totalnya 10.000 sampai 15.000 per bulan. Punya 3 rekening itu tidak sampai 50.000. Tetapi keluarga kita itu bisa punya arus kas yang lebih sehat.
Jadi itu memang segala sesuatu yang mau kita dapat pasti harus ada kerjanya kan. Jadi kalau misalnya pengen badan sehat ya harus ada effort misalnya ke pusat kebugaran dan lain-lain. Nah ini sama effortnya ya salah satunya adalah dibantu dengan alokasi rekening yang beberapa itu. Saya jadi ingat sama ibu saya dulu ya. Ibu saya dulu belum mengerti tentang pemisahan rekening itu, tapi begitu dapat gaji kan dulu bisa berupa cash ya. Langsung di amplop-amplopin gitu loh. Ada amplop itu ya kan. Betul. Jadi kalau misalnya amplop pun juga harus beli juga kan. Jadi sama saja sebetulnya biaya administrasi itu berganti dengan biaya amplop. Intinya pasti sesuatu ada cost-nya. Nah, tetapi benefitnya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan cost yang kita keluarkan. Dan kalau di rumah resiko penyimpanannya ya Prit ya, dibandingin kalau di bank ya. Dibanding di bank ya. Oke, dan sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk berbincang-bincang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Di mana Ibu? Ini dari Putri Bali. Oke, silakan Ibu pertanyaannya ke Mbak Prita. Gini, saya kan memang nggak suka pakai kartu kredit. Terus pendapatan ya sekitar 40 juta. Halo? Iya, silakan Bu. Terus ini pengeluaran saya itu sekitar 25 juta untuk asuransi kesehatan, untuk lain-lain ya. Iya. Tapi untuk makan kadang-kadang itu kurang gitu nggih. Terus gimana Makannya ini solusinya? makan rutin atau makan senang-senang di akhir pekan, Bu? Ya kadang-kadang makan rutin gitu ya. Tapi saya kan punya budget itu akhir tahun harus pergi untuk berlibur gitu juga ada kan. Dana untuk itu terus gimana solusinya? Baik. Ya. Silakan Prita. Iya. Jadi Ibu bilang katanya setiap bulan dia sudah pasti membayarkan premi asuransi sebesar 2 juta rupiah. Penghasilannya adalah 40 juta rupiah, maka 2 juta rupiah ini kira-kira kan sekitar 5%. Itu sebenarnya sudah sehat. Karena maksimal premi asuransi yang dibayarkan oleh sebuah keluarga setiap bulannya itu maksimal 5%. Jadi itu sudah sehat, tidak perlu dihemat lagi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa untuk makan rutin bisa kurang? Nah sekarang problemnya mungkin apakah disusun menu atau tidak? Nah biasanya gini, dalam rumah tangga kita seringkali tidak tahu bahwa dalam 1 bulan akan belanja apa saja untuk makanan rutin. Nah saran saya untuk ibu-ibu adalah membuat menu supaya tahu tiap minggu itu akan masak apa. Sehingga sudah dialokasikan karena misalnya oke, minggu ini akan ada daging, ikan dan lain-lain, maka butuh dana berapa. Makan ini harus lebih dahulu disisihkan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Nah jumlahnya sekitar 50%. Untuk makan, listrik dan lain-lain. Jadi kalau penghasilannya 40 juta, maka 20 juta dipakai untuk hidup rutin. Sisanya baru yang tadi Ibu bilang, ya akhir pekan mau jalan-jalan dan lain-lain. Nah lalu Ibu bilang, setiap tahun pun saya harus liburan. Kalau mau liburan, karena tidak setiap bulan, tidak diambil dari gaji bulanan. Harus diambil dari bonus atau THR. Oke, nah kalau orang yang pekerjaannya bukan karyawan, dia tidak mendapatkan bonus atau THR, gimana cara dia tuh untuk bisa mengalokasikan tadi biaya liburannya tuh saran dari Prita? Itu adalah pertanyaan yang bagus banget. Jadi biasanya kita harus mengalokasikan setiap bulan itu at least 10% yang kita set aside atau kita sisihkan di satu tempat yang seakan-akan itu akan jadi bonus kita. Oke, kalau tadi seperti Ibu tadi ya, 40 juta, 4 juta per bulan, biasanya setahun dia bisa dapat 48 sampai 50 juta. Udah kemana-mana tuh, asik. Berarti tetap boleh liburan, tetap boleh shopping. Kalau misalnya kita bisa pisahkan itu. Iya. Tapi kan main problemnya kalau misalnya dari tadi apa yang Mbak Prita katakan itu adalah keinginan kan. Nah untuk meredam keinginan tuh ada nggak sih Mbak kiat-kiatnya kalau misalnya seperti saya gitu wanita ya, itu paling sulit kalau misalnya saya melihat ada counter makeup dan ada diskon sepatu. Jangan gembol. itu mungkin salah satu kiat ya. Iya betul. Saya sendiri punya tips. Jadi kemarin kebetulan saya baru pulang liburan. Itu saya tahu bahwa 2 hari belakangan ini, 2 hari terakhir sudah tidak boleh belanja lagi. Jadi saya spend itu uang cashnya semua, saya disisakan di dompet hanya sekian yen gitu kan. Udah, terus saya bilang sama suami saya, pokoknya hanya boleh habiskan ini uang tunai yang ada di dompet saja. Kalau kamu bayar pakai kartu kredit, saya nggak bayarin, saya bilang gitu. Jadi akhirnya juga kita punya komitmen bersama bahwa
bahwa kita hanya akan spend sejumlah sekian. Nah itu sebetulnya salah satu yang bisa digunakan untuk meredam keinginan kita. Kalau benar-benar susah banget, repotnya dengan yang kartu plastik itu kan adalah saldonya tuh kita nggak bisa lihat. Tapi kalau yang tunai itu kan benar-benar terlihat gitu loh. Jadi kita tuh secara mindset itu juga akan lebih bisa meredam, melihat bahwa oke, saya hanya tinggal punya sisa lembaran sekian, maka yang saya bisa belanja hanya sekian. Nah, jadi belanja itu tetap boleh kok. Boleh tuh, asik. Kita beli sepatu olahraga abis ini ya. Emang perempuan aja yang bisa beli sepatu. Terakhir dong, Prit, kasihkan konklusi atau tips-tips supaya kita tidak boros dan lebih bijak mengelola keuangan. Ya, yang paling pertama, pisahkan menjadi 3 rekening itu paling minimal. Lalu yang kedua, saat dapat penghasilan langsung buat debit otomatis untuk investasi. Yang ketiga, jika Anda punya kartu kredit, usahakan limitnya maksimal sebesar gaji bulanan. Jadi punya 2 kartu kredit boleh, tapi kalau digabung limitnya tetap hanya sebesar 1 gaji. Itu baru itu. Saya akan lakukan. Oke, terima kasih sekali Prita ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat banyak yang menyaksikan Indonesia Morning Show pagi hari ini.